SCN-25 kesialan Lian. Reza segera berlalu dari hadapan Maryam, ketika menyadari Pak Roni telah memperhatikan tingkahnya sedari tadi dengan senyumannya. Pak Roni telah berdiri dengan membukakan pintu mobil mewah Reza, memandang kedua majikannya dengan bahagia. Pasalnya hal ini baru pertama kali dirinya lihat dari sosok Reza yang selalu terkesan dingin. Meski sebetulnya hatinya baik. Alhamdulillah, Nyonya Maryam memang istri yang baik, dengan kesabarannya mampu mengikis sikap kasar Tuan Reza, batin Pak Roni dengan senyum simpul. "Kenapa Pak?" tanya Reza membuyarkan lamunan supir pribadinya tersebut. "Oh, maaf, tidak Tuan," ucap Pak Roni terbata. "Tuan terlihat lebih tampan jika tersenyum," ucap Pak Roni kemudian. "Memang sebelumnya saya jelek?" tanya Reza dengan nada tinggi. "Bukan begitu Tuan, hanya saja sekarang Tuan lebih terlihat tampan dengan senyuman Tuan," ucap Pak Roni dengan sopan. "Nyonya Maryam sepertinya sangat membuat Tuan bahagia," ucap Pak Roni dengan beraninya. Reza hanya bergeming dengan ucapan supir pribadinya tersebut. Enggan memberikan tanggapan meski apa yang dikatakannya sebuah kebenaran. "Semoga Tuan dan Nyonya segera dikaruniai momongan," tukas Pak Roni kemudian. Mendengar hal itu kedua mata Reza terbelalak sempurna, dengan tatapan tajam, tatapan yang terlihat dari kaca mobil dan langsung dapat dilihat oleh Pak Roni. Seketika nyali Pak Roni menjadi ciut jika sudah berhadapan dengan tatapan tajam Reza. "Semoga doamu segera dikabulkan Pak," batin Reza dalam hati, meski dengan tatapan tajamnya, namun sedikit banyak Reza memiliki harapan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh supir pribadinya tersebut. ****. Assalamualaikum Mas Reza, Mas, Maryam mau minta izin untuk ke kampus hari ini, Maryam ada praktikum hari ini." Sebuah pesan masuk ke ponsel Reza. "Waalaikumsalam, mendadak sekali, bukankah kamu bilang praktikum akan berlangsung 2 hari lagi?" Maryam juga tidak tahu, tapi sepertinya Dokter Tama mengajukan jadwal praktikumnya. "Sialan," umpat Reza dalam hati ketika melihat pesan dari istrinya. "Jam berapa kau ke kampus?" "Jam 11 Mas." "Baik, aku akan minta Pak Roni untuk mengantarmu ke kampus." Kembali Reza merasa kesal, mendadak hatinya merasa gusar dengan pesan yang dikirim oleh istrinya. Pasalnya Reza merasa sangat tidak suka jika Maryam dekat atau sering bertemu dengan Tama, sekalipun hubungan mereka hanya sebatas dosen dan mahasiswa seperti yang dikatakan Maryam. Namun sebagai laki-laki Reza sangat hafal dan tahu bagaimana arti dari sikap Tama pada istrinya. Terlebih mengingat tempo hari, dengan terang-terangan Tama mengakui pada Reza jika Tama tertarik pada Maryam sudah sejak lama dan akan merebut Maryam darinya. Reza merasa tidak tenang, beberapa kali dirinya mendengus kesal. Sikap Reza itu beberapa kali mencuri perhatian dari Lian yang tidak lain merupakan asisten pribadi Reza, yang saat itu tengah berada di ruangan kerja Reza. Lian merupakan asisten yang paling Reza percaya dari beberapa asisten lainnya. "Lia," ucap Reza. "Lian Pak, Lian nama saya." "Bukan Lia," jawab Lian dengan kesal, pasalnya bosnya tersebut selalu memanggil namanya dengan sebutan nama perempuan. "Saya tahu," jawab Reza singkat. Seketika Lian menghampiri bos besarnya tersebut, dengan membungkukkan badan tanda hormat. "Cari tahu, di mana istriku kuliah dan di jurusan apa dia kuliah?" titah Reza pada asisten pribadinya. Seketika Lian merasa heran, dan menyempitkan kedua bola matanya, heran dengan perintah yang diberikan oleh bos besarnya tersebut. "Bukannya Tuan bisa menanyakan langsung pada Nyonya Maryam," ucap Lian dengan sopan. "Apa kau sudah bosan dengan pekerjaanmu?" tanya Reza dingin. "Berani kau membantahku?" ucap Reza kemudian. "Baik Tuan baik." Lian segera mundur dan bergegas melakukan apa yang diperintahkan bos besarnya. Setelahnya Lian berlalu dari hadapan Reza. "Kenapa bro, pucat amat tuh muka," ucap Dennis, yang juga merupakan asisten Reza yang lain. "Biasa," jawab Lian datar. "Kena omel bos lagi?" tanya Dennis. Lian hanya bergeming, mendengar pertanyaan rekannya yang pasti sangat tahu jawabannya. "Kalau tahu jawabannya ngapain nanya?" ucap Lian ketus. Seketika membuat Dennis tertawa terbahak-bahak. "Puas lo, gue kena omel," ucap Lian. Dennis semakin bahagia melihat temannya kesal. "Tok, tok, tok. Masuk," ucap Reza dingin. Segera Lian masuk ke dalam ruang bos besarnya tersebut. "Silahkan Tuan," Lian menyodorkan dokumen berisi semua permintaan Reza sebelumnya.
Reza membaca setiap informasi dengan teliti. Mahasiswa kedokteran, sejak kapan dia kuliah di kedokteran, gumam Reza merasa heran. Lebih heran lagi Lian yang masih berada di ruangan bosnya sangat terkejut dengan ekspresi Reza yang merasa heran dengan informasi yang baru dia ketahui mengenai istrinya. Tanpa sadar Lian menggelengkan kepala dengan rasa heran. "Lia," panggil Reza sedikit berteriak. Dengan mendengus kesal, "Iya tuan," jawab Lian seketika. "Panggil Dennis sekarang," ucap Reza kemudian. Setelahnya Lian berlalu dari ruangan Reza. Beberapa saat kemudian Lian telah kembali bersama Dennis. "Maaf tuan, ada apa tuan memanggil saya?" tanya Dennis dengan membungkukkan badan tanda hormat. "Resedule semua jadwal saya hari ini, saya tidak mau tahu bagaimana caranya," ucap Reza dengan nada tegas. "Tapi tuan, hari ini ada," jawab Dennis, namun langsung dipotong Reza sebelum Dennis selesai dengan kalimatnya. "Tidak ada tapi-tapian," tukas Reza. "Baik tuan," ucap Dennis kemudian dengan menundukkan badan. "Dan kau Lia," ucap Reza pada Lian. "Lian tuan, nama saya Lian," protes Lian dengan kesal. "Saya tahu," jawab Reza santai. "Ambil baju pesanan saya di butik, sekarang juga," ucap Reza datar, memerintah Lian. "Baik tuan," jawab Lian. Setelahnya kedua asisten itu segera berlalu dari ruangan bos besar mereka. "Lia," goda Dennis dengan suara mendayu. "Sialan," jawab Lian. Seketika hal itu mengundang gelak tawa dari Dennis. "Aku rasa jika kau perempuan, mungkin aku juga akan menyukaimu Lia," goda Dennis lagi dengan tawanya. "Sepertinya ada yang tidak beres dengan otakmu," ucap Lian pada temanya itu dengan mendengus kesal. Keduanya keluar dari ruangan Reza dengan perasaan masing-masing. Dennis yang harus mereschedule semua agenda rapat hari ini, dan itu tidaklah mudah baginya untuk begitu saja membatalkan. Sementara Lian merasa heran dengan titah Reza kali ini yang sedikit aneh, Lian sangat memahami bos besarnya tersebut. "Perasaanku tidak enak, pasti akan ada sesuatu yang tidak beres setelah ini, aku ikuti saja maunya," batin Lian masih dengan perasaan kesal. Beberapa saat kemudian Lian telah siap dengan 2 paperback pesanan Reza sebelumnya. Bergegas Lian mengantar pesanan bos besarnya tersebut. "Silahkan tuan," ucap Lian sembari menyodorkan 2 paperback pesanan Reza. Beberapa saat kemudian Reza meraih paperback tersebut dan melongok isinya. "Ini untukmu," ucap Reza dengan melemparkan 1 paperback ke arah Lian. "Saya," ucap Lian dengan perasaan bahagia, pasalnya Lian sudah tahu apa isi dari paperback tersebut. "Tumben bos ngasih hadiah," batin Lian dalam hati. "Ganti kemejamu dengan itu," tukas Reza kemudian. "Sekarang tuan," jawab Lian dengan sedikit bingung. "Besok," jawab Reza dengan nada tinggi. "Baik tuan," jawab Lian polos. "Astaga, apa kau benar-benar akan melakukannya besok?" tanya Reza lagi. "Ganti sekarang juga," tukas Reza kemudian. "Bibi baik tuan," jawab Lian dengan terbata. Setelahnya Lian keluar dari ruangan Reza. Reza bergegas untuk mengganti pakaiannya dengan baju yang baru saja dia beli. Meski merasa sedikit aneh tapi Reza tetap melakukannya, pasalnya Reza tidak pernah sebelumnya menggunakan pakaian biasa ketika berada di lingkungan kantor. "Lia," panggil Reza melalui X di ruang kerja Reza. "Lian tuan," protes Lian ada bos besarnya tersebut. "Saya tahu," jawab Reza ketus, "segera siapkan mobil sekarang juga," titah Reza. "Dan pastikan kau telah mengganti pakaianmu," ucap Reza dengan nada tinggi. "Baik tuan," jawab Lian kemudian. Beberapa saat kemudian Lian telah siap dengan sebuah mobil mewah, menunggu Reza di pintu utama kantor. Beberapa karyawan yang melihat Reza menggunakan baju biasa merasa kagum, pasalnya bos besarnya tersebut jarang sekali terlihat mengenakan baju biasa. "Tuan Reza tampan sekali," bisik-bisik para karyawan yang melihat Reza tanpa berkedip. Beberapa wanita yang dilewati Reza memberikan pujian pada bosnya bahkan dengan terang-terangan mengaguminya. Melihat hal itu Reza hanya cuek dan terkesan acuh. Tampak Lian telah siap membukakan pintu mobil untuk Reza. Segera Reza masuk ke dalam mobilnya, beberapa saat kemudian keduanya beliau meninggalkan kantor. Suasana di dalam mobil menjadi hening. "Kita akan kemana tuan?" tanya Lian memecah kesunyian di dalam mobil tersebut. "Kita ke kampus Mariam," jawab Reza singkat. Seketika Lian merasa bingung dengan ucapan Reza, beberapa kali mencoba untuk memahami maksud dan tujuan bosnya ke kampus tersebut.
Namun meski penasaran Lian tetap diam, urung dia untuk menanyakan tujuan Reza ke sana. Sudah pasti bosnya itu akan ngomel lagi jika dirinya banyak bertanya. Suasana jalan lumayan padat, membuat Lian mengemudikan mobilnya dengan lumayan pelan. Reza terlihat semakin tidak nyaman, sangat terlihat saat itu jika Reza sedang gusar, entah apa yang sedang dipikirkannya. Beberapa saat mobil berlalu di jalanan yang cukup ramai. Akhirnya bos dan asisten tersebut tiba di tempat tujuan mereka, sebuah fakultas dari universitas kenamaan di kotanya. Terlihat oleh beberapa pasang mata yang melihat mobil mewah Reza terparkir di halaman fakultas, beberapa di antara mahasiswa di sana cukup terkejut, pasalnya di kampus mereka tidak ada mahasiswa yang membawa jenis mobil seperti yang dikenakan Reza. Sehingga hal itu cukup menyita perhatian beberapa orang di sana. Lian bergegas untuk membukakan pintu mobil, dan setelahnya Reza keluar dari mobil dengan langkah jenjangnya. Tubuh tegap, dada bidang, wajah tampan, rahang yang berbatas tegas serta kulit putih yang menambah pesona Reza saat itu. Tidak hanya Reza yang menyita perhatian para gadis di sana, namun Lian pun juga sama, mendadak menjadi idola para gadis yang terang-terangan memuji ketampanannya, tubuh tegap dan tinggi, kulit putih serta senyum ramahnya. Bagaimana keduanya tidak menyita perhatian banyak orang di sana, tidak sedikit dari mereka mengenal sosok Reza, seorang CEO yang sebelumnya berstatus duda kaya raya. Kau merasa bahagia, ucap Reza pada asisten pribadinya tersebut. Lian tersenyum malu. Kau boleh mendekati satu dari mereka, tapi setelah tugas dariku selesai, tukas Reza kemudian. Baik tuan, jawab Lian dengan terus mengikuti langkah kaki Reza. Meski bingung apa yang akan dilakukan bosnya, Lian tetap menurut saja. Reza sebelumnya memang beberapa kali diundang oleh kampus untuk menjadi pembicara berkaitan dengan dunia bisnis, namun Reza selalu mengenakan jas formal ketika mengisi acara, tidak seperti saat ini bosnya mengenakan pakaian biasa. Tidak heran banyak mahasiswa di sana menganggap keduanya mahasiswa baru. Reza berdiri tepat di ambang pintu masuk sebuah ruangan besar berjajar banyak bangku di sana. Wow, ucap beberapa orang mahasiswa. Sontak kehadiran Reza di sana mengundang banyak perhatian dari orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Tak terkecuali Maryam yang saat itu merasa sangat terkejut dengan kedatangan suaminya. Mas, gumam Maryam dengan membelalakkan kedua matanya. Banyak mahasiswi yang dengan terang-terangan mengagumi suami Maryam. Ada juga yang mengakui bahwa mereka merupakan fans berat sang CEO. Tapi katanya dia udah nikah loh, bisik mahasiswa lain. Kalau gue mah jadi selingkuhan ya juga mau kali, ucap lainnya. Astagfirullah, gumam Maryam dengan menggelengkan kepala. Maryam hanya bergeming mendengar bisik-bisik dari teman-temannya. Mas Reza, gumam Maryam pelan masih dengan rasa tidak percayanya melihat sang suami. Reza tersenyum manis pada Maryam yang sedari tadi menatapnya. Maryam yang duduk di barisan depan, jadi dengan mudah Reza menemukannya di antara banyaknya mahasiswa saat itu. Tidak ingin lebih membuat gaduh, Reza segera mencari bangku yang dirasa nyaman untuk dirinya dan Lian duduk. Maaf tuan, mau apa kita ke sini, dan ini kita ngapain duduk di sini? Tanya Lian berbisik pada Reza. Lian merasa sedikit tidak nyaman dengan pandangan para mahasiswa di sana, yang tidak berhenti melihat mereka dengan tatapan penuh tanya. Diamlah, ucap Reza dingin. Tapi tuan, ucap Lian lagi. Seketika pandangan mata Reza tertuju pada Lian, tatapan mata yang menusuk tajam, hingga membuat nyali Lian seketika ciut. Baik tuan, ucap Lian dengan senyum kecut. Sudahlah Lian, asal tidak dipotong saja gajimu, ikuti saja mau bosmu yang menyebalkan ini, batin Lian. Tidak berselang lama Tama yang merupakan salah satu dosen di universitas tersebut masuk ke dalam kelas. Selamat siang saudara-saudara, ucap Tama. Siang Pak, jawab para mahasiswa serentak. Bagaimana sudah siap untuk praktikum hari ini? Tanya Tama. Siap dok, ucap beberapa mahasiswa di sana. Praktikum, apa ini? Oh Tuhan, rencana apa ini? Ucap Lian panik berada di ruangan yang entah untuk apa dirinya di sana. Reza tetap duduk santai dengan tatapan elangnya. Melihat bagaimana Tama bersikap pada istrinya. Mas, ngapain di sini? Sebuah pesan masuk ke ponsel Reza. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu, tapi ingat kau dalam pengawasanku. Jawab Reza melalui pesan singkat yang dikirim pada Maryam. Beberapa kali tertangkap oleh sorot mata Reza, di mana Tama menatap istrinya dengan tatapan yang mengisyaratkan cinta.
Hal itu sangat membuat Reza menjadi geram, namun Reza tetap diam dan hanya mengamati dari jauh. Reza tidak ingin jika Maryam merasa malu, sehingga Reza memilih untuk mengontrol emosinya. Namun Reza tetap berencana akan membuat perhitungan pada taman setelah ini. *****. Beberapa saat berlalu, Tama melanjutkan pembelajarannya dengan memberikan materi kuliah. Terdengar beberapa kali di telinga Tama, dering telepon dari salah satu mahasiswanya. Setelah beberapa saat mengamati ternyata suara tersebut datang dari ponsel milik Lian. Namun Tama merasa jika wajah Lian asing baginya. Tidak lama Tama menyadari ternyata Reza pun ada di sana duduk bersebelahan dengan Lian. Memandang Reza dengan senyuman kecut. Beberapa saat pandangan Reza dan Tama beradu dengan tajam, memandang dengan penuh amarah dan rasa tidak suka. "Kamu," panggil Tama, "kamu, yang duduk paling pojok, siapa yang mengizinkanmu bermain handphone di kelas saya?" tanya Tama dengan suara keras dan tatapan tajam. Sontak semua mata melihat arah yang ditunjuk oleh dosennya. Semua mata tertuju pada Lian, yang seketika berusaha menyembunyikan ponsel miliknya. "Tuan, bagaimana ini? Saya hanya membuka email pekerjaan yang dikirim oleh Dennis," bisik Lian pada Reza. Reza bergeming. "Tenang saja, dia tidak akan membunuhmu hanya karena itu," tukas Reza. "Maju," ucap Tama pada Lian. Dengan langkah gontai Lian maju ke depan. "Nasib," gumam Lian pelan meratapi nasibnya. "Saya tahu kamu tidak memperhatikan kelas saya, dan saya rasa jika saya beri tugas pun kamu juga tidak akan paham. Berdiri di sana sampai kuliah saya selesai," ucap Tama memberi peringatan. Lian menurut saja, dirinya sudah seperti anak SD yang dihukum gurunya karena membuat kegaduhan. Hal ini merupakan pemandangan pertama bagi mahasiswa di sana, melihat Tama yang sedang menghukum seseorang. Pasalnya sebelum ini, tidak pernah Tama menghukum mahasiswanya. Namun hal itu justru disadari oleh Reza yang sedari tadi menatap Tama dengan tatapan tajam menusuk. Tama sengaja melakukannya hanya untuk membuat Reza merasa jera. Melihat Tama melampiaskan kekesalannya pada asisten pribadinya, Reza merasa geli dan tersenyum kecut pada Tama.